Alhamdulillah Mas Teguh juga bisa membersamai kita. Assalamualaikum Mas Teguh. Jadi Mas Teguh nanti yang akan atau menjadi tim dokumentasi kami dengan Naturonal gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat recordnya di akun YouTube Dr. Kintoko Official. Jadi segala kegiatan seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, insya Allah jika teman-teman terlewat gitu, belum sempat membersamai atau menyaksikan live seminar, nanti recordnya selalu ada di akun YouTube Dr. Kintoko Official, insya Allah. Ya, Alhamdulillah, sahabat sehat semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah beberapa saat lagi akan kita mulai sambil menunggu yang lain, kurang lebih 5 menit lagi akan kita mulai. Barangkali masih ada yang menjalankan ibadah sholat. Potensi itu sembarangan. Nah, sering sekali ditemukan penderita impotensi yang mengkonsumsi obat kuat dari apotik tanpa resep dokter. Untuk reaksi cepat, obat kuat memang bisa membuat seorang pria tahan lama di ranjang. Namun, dalam jangka waktu yang lama, mengkonsumsi obat sembarangan tidak dapat membantu mengatasi disfungsi ereksi yang diderita. Dosis dan indikasi pengobatan pasien disfungsi ereksi harus memperhatikan kondisi tubuh dan riwayat rekam medis secara keseluruhan. Untuk mengurangi resiko efek samping yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat, butuh proses penyembuhan yang hanya didukung pula dengan perubahan pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, kini kita hadir untuk membantu Anda. Yuk, ikutan kelasnya gratis loh. Oke, Alhamdulillah, matur nuwun Mas Teguh. Tayangan video yang tadi sebagai pembuka acara pada kesempatan malam hari ini. Ya, baiklah, acara pada kesempatan malam hari ini kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dan akhirnya pada malam hari ini kita kembali bisa hadir membersamai teman-teman semua yang kurang lebih sudah 2 bulan kita sudah tidak membersama atau belum membersamai ya kemarin karena ada sesuatu hal sehingga baru kesempatan malam hari ini kita bisa membersamai bersama dengan Herbal CSR, Naturonal, dan Kriya Sehat Mega Fitrus. Salam sehat semuanya, kami ucapkan selamat datang. Yang pertama khususnya kepada Dr. Kintoko. Selamat malam Dr. Kintoko. Kemudian yang kedua kami ucapkan kepada sahabat sehat semuanya dari ujung Aceh sampai ujung Papua ya, yang insya Allah membersamai dan mengikuti kelas pada kesempatan malam hari ini.
Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Perlu teman-teman ketahui semua ya, sahabat sehat semuanya, bahwa Zoominar kali ini kita mengambil tema yaitu stamina pria harga mati. Saya ulangi lagi, sekali lagi, stamina pria harga mati. Kenapa Zoominar ini kami adakan gitu ya? Memang Zoominar ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami keluhan-keluhan pria yang terkadang bagi sebagian pria ini dianggap sebuah aib dan malu gitu. Tapi selain itu, Zoominar ini juga diperuntukkan untuk teman-teman atau sahabat semua yang ingin belajar tentang segala sesuatunya yang terkait dengan berbagai keluhan problem pria tersebut. Akhirnya Zoominar ini kami adakan karena tanpa kita sadari banyak masyarakat atau yang mendm kami gitu, bahwasanya kadang hal ini menjadi salah satu penyebab, salah satu ketidakharmonisan keluarga itu. Beberapa ada yang mendm kami hanya masalah seperti ini gitu. Jadi akhirnya kami berinisiasi untuk membuka kelas yang kita namakan KSPI gitu, Klinik Sehat Pria Indonesia. Jadi apa itu Klinik Sehat Pria Indonesia? Bahwa kelas ini kami buat berdasarkan data di lapangan. Jadi data di lapangan itu dari media online terutama, bahwa kasus-kasus terkait dengan keluhan pria, baik itu disfunksi ereksi, kemudian ejakulasi dini, dan sebagainya, itu ternyata cukup tinggi. Buktinya bahwasanya data pembelian produk-produk itu yang kami lihat, kami grab data itu dari marketplace, itu menunjukkan bahwa produk-produk yang terkait dengan keperkasaan pria ini cukup tinggi pembeliannya. Sehingga ini menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya, bahwasanya kita juga mengetahui sekarang ini banyak di jalan-jalan itu kita lihat ya, papan-papan atau reklame-reklame bagaimana mereka seller itu menawarkan terapi-terapi untuk kejantanan pria, untuk menambah durasi, untuk memperpanjang, mohon maaf, itu ya, untuk pria gitu, ataupun obat-obatan yang memang itu barangkali hanya efek sesaat saja, yang itu dijual di pasaran sangat bebas, dan kita tidak pernah tahu apakah obat-obatan itu sebenarnya berbahaya atau tidak. Maka dari itu kami memahami itu, kami merasakan itu semua, sehingga kami kemudian berkolaborasi dengan Pak Dr. Kintoko yang memang beliau itu ahli herbal, bagaimana kita bisa mengakomodir keluhan dari teman-teman, kemudian bagaimana pasar-pasar yang beredar saat ini terkait dengan produk-produk yang ada di pasaran, apakah efek samping yang ditimbulkan itu berbahaya atau tidak. Nah, ini akan kita bahas nantinya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang formulator herbal, beliau ini adalah seorang inovator herbal, dan tidak main-main, memang beliau ini lulusan doktoral dari luar negeri ya, dari China, Guangxi Medical University, kemudian S2-nya juga di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan khususon memang mengambil studi di bidang herbal. Maka dari itu, dengan adanya kelas KSPI ini, di pertemuan pertama ini kita membuka wacana, kita membuka wawasan. Apa itu nanti yang akan dipelajari di kelas KSPI, di Klinik Sehat Pria Indonesia, itu apa saja. Nah, di dalam KSPI itu nantinya akan ada layanan konseling, itu ada grouping konseling atau private konseling, karena pada dasarnya banyak di antara pria-pria itu ternyata malu dok terkait hal ini gitu. Jadi maunya itu konseling itu secara grouping kecil ataupun secara private konseling. Kemudian nanti juga ada edukasi-edukasi terkait keluhan-keluhan pria tersebut, apa yang harus dilakukan treatmentnya, dan itu nanti kelas keberlanjutan yang akan kita akomodir. Jadi pertemuan pertama ini nanti sahabat semua bisa menyimak pemaparan secara umum apa yang menjadi keluhan pria saat ini dengan tagline stamina pria harga mati. Demikian perkenalan singkat dari kami ataupun pemaparan singkat dari kami. Yang selanjutnya
nanti akan dibahas secara rinci oleh narasumber kita, yaitu Dr. Apoteker Gintoko. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Seta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Suara saya terdengar Pak Seta? Kedengaran, Dok. Halo. Iya, kedengaran, Dok. Halo. Iya, kedengaran. Suara saya terdengar, Pak. Terdengar. Ya, terdengar jelas. Ya. Pak Seta. Terdengar jelas. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar jelas, Dok. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia nikmatnya, termasuk nikmat dijadikannya kita sebagai seorang lelaki yang perkasa, ya, itu nikmat sekali, ya. Yang kedua adalah salam dan selawat kepada Klinik Sehat Pria Indonesia yang digagas oleh Gria Sehat Megavitrus adalah upaya untuk memberi solusi berkaitan dengan problem-problem yang tadi dikatakan seringkali ini dianggap sesuatu yang tabu, ya. Yang apa ya, kalau orang Sunda bilang pamali gitu. Perkara ini sesuai dengan sunatullahnya bahwa seks atau kita sebut sebagai khorizatun nau, ya, itu sebetulnya adalah naluri yang Allah berikan kepada setiap manusia, baik itu pria ataupun wanita, tidak lain adalah memang dalam rangka untuk melanjutkan keturunan atau istilahnya itu melestarikan keturunan. Maka di sini nanti posisi ini adalah posisi yang sangat mulia, ya, jika kemudian disalurkan, ya, sesuai dengan maksud dan tujuan dari diciptakannya Ghorizatun Nau atau ketertarikan terputus. Halo Pak. Pak Seta. Bisa dengar Pak? Pak Seta. Halo. Ya, Pak halo, Seta. kedengaran. Dengar. Ya. Dengar ya. Tadi suara saya hilang ya, Bu Hana? Enggak kok. Enggak, di sini kedengaran kok. Tadi sempat hilang sebentar, tapi kedengaran, Dok. Coba ini saya pindahkan ke satunya. Halo Pak. Iya, dengar. Dengar Pak? Dengar.
Udah Baik, dengar. saya lanjutkan ya. Tadi ya keputus ya. Suatu yang penting berkaitan Hilang lagi ya? Oke, hilang lagi. kalau ini kayaknya ada gangguan ini nggak stabil ya. Iya. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya ingin menunjukkan atau kita sebut sebagai adalah maksud supaya terjadi kelestarian keturunan atau untuk Udah putus lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang tadi saya sebutkan dengan horizontal seks atau ketertarikan terhadap lawan jenis itu tidak lain adalah bagaimana tujuan utama diciptakannya eh, naluri ini, naluri ketertarikan terhadap lawan jenis, berarti bisa pria ke wanita atau wanita kepada pria, itu adalah memang Putus Terus lagi, lagi. Dok. Putus-putus. Iya. Barangkali sinyalnya makin pokok. putus-putus ya. Ada ini Iya, putus-putus. ya. Sekarang sudah jelas Pak. Jelas, jelas. Ingin menyampaikan satu hal yang penting ini berkaitan dengan naluri ini supaya masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan problem ini sejatinya itu kembali kepada dua masalah utama. Yang pertama bahwa horizontal atau naluri ketertarikan terhadap lawan jenis itu memang diutamakan untuk keperluan menyambung keturunan atau istilahnya tadi adalah untuk reproduksi. Itu peran utamanya di sana. Ya, peran utamanya di situ. Berarti nanti bicara masalah klinik sehat pria Indonesia, ini sebetulnya juga nanti bicara tentang masalah-masalah yang terkait dengan kondisi infertilitas pada pria, terutama pada pria. Kalau kita bicara tentang infertilitas, berarti nanti pembicaraannya itu berkaitan dengan kuantitas atau kualitas sperma. Itu. Jadi sekali lagi, naluri ketertarikan terhadap lawan jenis ini atau horizontal ini adalah bagian dari penciptaan Allah kepada manusia melalui pertemuan antara sel sperma dengan sel telur atau ovum. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam proses melanggengkan keturunan itu, ya, itu mau tidak mau tetap harus mengikuti yang kita sebut dalam bahasa Arabnya itu jihad atau
Jadi jima atau bersetubuh itu adalah bagian dari proses yang harus dilakukan sebagai bagian dari sunatullahnya secara alamiah bertemunya antara sel sperma dengan sel telur. Nah, disitulah ada istilah kemudian rekreasi. Kalau yang tadi reproduksi, itu memang tujuan utama dari horizontal diciptakannya ketertarikan atau naluri syahwat, biasanya disebut sebagai naluri syahwat, nafsu syahwat. Itu adalah sekali lagi tujuannya untuk melestarikan jenis atau melestarikan keturunan. Dengan ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan reproduksi, itu ya. Nah, tetapi dalam proses mempertemukan antara sel telur dengan sperma, sperma dengan sel telur, itu terjadi aktivitas yang namanya jima. Jima itu bersetubuh, itu naluriahnya. Karena ada juga yang nanti prosesnya tidak harus melalui pertemuan itu, tetapi dengan sistem in vitro atau bayi tabung atau inseminasi itu juga bisa. Tetapi itu kan tidak alamiah. Alamiahnya ya seorang perempuan. Bahkan kalau bicara tentang konteks Islam, dalam konteks ini perempuan itu diibaratkan seperti sawah gitu, yang didatangi untuk ditanam benih di situ. Itu ya. Nah, inilah yang kemudian masuk dalam wilayah-wilayah yang kemudian disebut rekreasi. Karena proses mendatangi itu kan ada seninya, ya kan? Ada gayanya, gitu kan? Ada sensasinya, gitu kan? Jadi itu diperbolehkan oleh Allah selama hanya dikasih kata satu, selama tidak lewat jalan belakang. Itu saja. Jadi kita melihat para sahabat itu juga melakukan teknik-teknik gaya gitu. Sehingga ketika Umar bin Khattab menyampaikan perkara bahwa ya Rasul barusan saya begini-begini dengan istriku gitu. Maksudnya si siapa Umar bin Khattab itu mendatanginya dengan gaya yang tidak biasanya gitulah istilahnya. Yang beraneka gaya gitu, pola dan sebagainya. Rasulullah mengatakan diamnya Rasulullah itu menandakan Rasulullah itu menyetujui. Jadi kalau bicara tentang hukum yang berasal dari Rasulullah itu apa yang dikatakan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, dan diamnya Rasul terhadap perkara yang diketahuinya, itu menunjukkan ada Rasulullah itu membolehkan. Artinya dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu, ini konteks rekreasi namanya. Ya kan? Ini konteks rekreasi. Karena mendatangi sesuatu itu dengan misalkan dari jalur samping, dari jalur atas, dari jalur bawah, dari jalur manapun terserah. Yang penting jangan lewat jalur belakang. Dalam hal ini adalah dubur. Itu tidak boleh. Ya, itu nanti kenanya hukumnya itu berat itu nanti ya. Itu tidak boleh. Dan itu suatu kehinaan. Dan dikatakan oleh Allah itu adalah orang yang melampaui batas. Karena Allah sudah menyediakan tempat bagi yang diperbolehkan, tetapi dia mengambil jalan yang lebih daripada itu, berarti dia adalah orang yang zalim. Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu harus bisa membedakan konsep reproduksi dan rekreasi dulu. Ya, reproduksi dan rekreasi. Karena nanti masalahnya akan ada dua itu. Kemarin barusan Pak Seta ada yang datang ke rumah saya membawakan satu kue bolu sama sarung. Ya kan? Saya tanya, kenapa ini gitu? Dia bilang, alhamdulillah Pak Kin berkat usaha ikhtiar tentu dengan doa dengan izin Allah, istri saya sekarang sudah. Jadi saking senangnya saya dibawakan roti sama sarung gitu. Coba kalau yang berhasil itu ada 10 orang dan semuanya datang, itu berarti saya punya 10 sarung nanti ya Pak Seta ya. Gitu. Nah,
apa yang dilakukan dia tujuannya adalah reproduksi. Reproduksi. Tetapi harus diingat, secara alamiah reproduksi secara alamiah itu tetap melalui proses yang saya ingin tunjukkan rekreasinya. Satu, ketika warming up, foreplay, pemanasan, itu proses rekreasi yang luar biasa dan menunjukkan bentuk kasih sayang seorang istri kepada seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Itu. Dan itu sebetulnya ada contohnya dari Rasulullah, seperti misalkan mengambil air wudhu dulu, kemudian mencium kening atau dahi dari istri dan mendoakannya, baru kemudian melakukan foreplay. Jadi ada tahapan urutan. Meskipun kadang kalau Pak Seta mungkin itu dilewati tahapan itu, jadi langsung untuk poin misalkan. Itu ya, kebanyakan kan misalkan. Nah, disinilah problem-problemnya itu mulai muncul. Problem-problem yang harusnya rekreasi menjadi kadang disebut sebagai petaka juga bisa, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Biasanya ada yang mengatakan bahasanya dengan itu. Contoh, perempuannya tidak mengalami lubrikasi. Itu ya. Pada saat tahapan perangsangan itu dia tidak mengalami lubrikasi. Wah, ini kalau kemudian terjadi penetrasi pasti terjadi rasa sakit. Dan itu keluhan itu banyak sudah sampai ke saya juga. Itu satu. Contoh ini ya. Yang kedua, laki-lakinya itu tidak mampu melakukan penetrasi. Padahal tempat di mana dia akan menanamkan benihnya itu sudah terbuka, dalam arti sudah lubrikasi. Tapi si prianya sendiri tidak bisa melakukan penetrasi. Ternyata apa? Ternyata impotensi gitu. Jadi ini problem-problem yang sebetulnya masuk dalam wilayah kalau dia pengen merencanakan keturunan, ya ini masuk wilayah reproduksi, tapi tidak bisa dinafikan dalam proses untuk reproduksi itu, karena harus terjadi yang namanya jima, dan di dalam jima itulah Allah letakkan yang namanya kenikmatan, atau disebut dengan istilahnya klimaks. Dalam bahasa lain ada yang mengatakan orgasme. Nanti ada lagi masalah berkaitan kok tidak bisa mencapai orgasme. Nah, itu problem-problem itu. Disorder, gangguan-gangguan yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kalau tidak dilandasi atas dasar iman, itu loh itu. Rumah tangga itu bisa bercerai, dan itu hampir saja terjadi. Yang Pak Sutri yang saya konseling itu, yang saya mentoring untuk itu, dia hampir saja mengambil keputusan untuk cerai. Saya bilang jangan terburu-buru gitu. Ayo coba kita ikhtiari dulu, saya bilang seperti itu. Karena si istrinya itu setiap kali sudah mengalami fase eksitasi, sebetulnya dia sudah pada tahapan yang sangat menginginkan terjadinya penetrasi. Tetapi apa daya yang laki-lakinya ini, dia tidak mampu melakukan itu. Itu ya. Jadi ini problem-problem. Nanti akan kita urai secara lebih jelas. Yang kedua, dia bisa penetrasi, tetapi tidak tahan lama. Itulah yang kemudian kita sebut dengan istilahnya ejakulasi dini. Menurut WHO itu adalah kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit. Jadi kalau terjadi penetrasi dan langsung terjadi ejakulasi, berarti kurang dari 2 menit, berarti dia adalah mengalami problem ejakulasi ini. Kemudian ada lagi problem di mana mohon maaf, Mr. P-nya itu kurang keras. Itu ya. Itu ada kajian yang disebut dengan erection hardness score. Jadi skor atau level
Gitu. Meskipun mitos ataupun tidak, saya itu tergantung Pak Sutri ya. Misalkan harus yang besar, harus yang panjang, gitu ya, harus yang keras dan seterusnya. Tapi menurut saya di antara tiga itu ada dimensi panjang, dimensi keras, dan dimensi besar. Ternyata yang ada kajian saintifik ilmiahnya itu hanya dimensi keras. Hanya dimensi keras. Kalau dimensi panjang besar itu sangat relatif karena itu ditentukan oleh etnis ternyata. Kalau orang-orang Papar Ini terdengar dok, terdengar. oh kok gambarnya Pak Sita nggak bergerak gitu loh, apa menyimak dengan seksama atau gimana gitu sehingga Dengar, tapi gambarnya jenengan kadang berhenti gitu. Mungkin ya sinyal. Terdengar. pas itu memiliki ukuran dan apa namanya diameter itu yang memang kalau untuk dibandingkan dengan kita yang rata-rata adalah etnis dari Mongoloid Malay ya, jadi Melayu Mongoloid itu kalau mau di dinisbatkan kepada besar dan panjang gitu. Genetically atau kita ini masuk etnis mana. Jadi di dunia ini kan yang ada etnis besar itu kan Putus lagi. ya nggak stabil ya ternyata. Ya saya lanjutkan. Putus-putus ya. Ye, tapi sudah dengar lagi. Ya. Jadi di dunia ini hanya ada etnis besar seperti Kaukasoid ya. Itu seperti Eropa, Amerika dan seterusnya. Kemudian Negroid itu Negroid dan Mongoloid. Itu secara umum seperti itu. Dan Indonesia itu termasuk dalam konteks Mongoloid. Rata-rata ya kelaziman normalnya memang ukurannya 13 sampai 15 senti ya. Kalau dilihat dari sisi untuk panjang gitu. Kemudian diameternya ya sampai 4 sampai 6 senti diameternya untuk merepresentasikan besar gitu ya, besar dan panjang. Nah, sekali lagi ternyata tingkat kepuasan itu ukurannya secara kajian saintifiknya itu bukan di panjang dan besarnya, tetapi di tingkat kekerasannya. Ini supaya kita paham ya. Jadi satu sisi saya juga memotivasi bagi para pria yang mohon maaf sekali agak pendek dan kecil misalkan seperti itu, kecil mungil gitu ya. Itu jangan kemudian minder gitu. Karena bukan di situnya. Nah, maka ini menjadi tadi saya katakan apakah itu suatu mitologi dengan adanya legenda Maerot yang katanya bisa memanjangkan dan membesarkan. Misalkan seperti itu. Literatur ilmiah, ternyata yang ada itu adalah kekerasan, bukan panjang, tapi keras. Nah, maksud saya terjadi kesalahan dalam memahami itu sebetulnya memang melalui tahapan proses pacuan darah kepada korpus cavernosum yang ada di dalam penis. Nah, pacuan yang ada di dalam penis ini
itu pacu bisa membesar dan kemudian bisa size atau long atau panjangnya. Nah, mungkin saja ini yang terjadi kesalahan persepsi panjang dan besar itu menurut saya kemungkinan karena sebetulnya persepsinya ada pada tingkat kekerasan yang optimal gitu loh. Ini saya. Kenapa? Karena adanya konsep terapi Maerot yang menjadi legenda Pelabuhan Ratu. Saya coba cari saintifikasi itu secara ilmiah. Tapi kalau menggunakan dasar yang disebut dengan erection hardness score, baru ada 2, 3, 4 gitu. Level 1 itu seperti tofu gitu. Jadi cuman ngembang tapi ngempes gitu. Level 2 itu seperti sosis. Itu ya. Ya. Dia itu kenyang tapi nggak kuat, nggak cukup kuat. Nanti level 3 itu adalah maaf, saya ulangi, saya agak keliru. Level 1 itu adalah sosis atau tahu. Level 2 itu adalah pisang yang dikuliti. Jadi kulitnya itu unpeel. Jadi dihilangi kulitnya itu. Itu namanya unpeel. Lalu level 3 itu adalah pisang cak kulitnya. Dan level 4 itu adalah timun. Coba kita lihat sekarang. 4 benda ini untuk memvisualisasikan tadi. Ya, itu kan memang dimensinya timun secara diameter dan juga secara panjang itu lebih besar dibandingkan pisang gitu loh, secara diameter ya dan panjangnya gitu. Nah, itulah yang kemudian dipahami oleh mereka bahwa yang besar dan yang panjang itu adalah yang menjadi kebanggaan seorang pria gitu loh. Padahal itu adalah mendudukkan perkara secara saintifik dulu gitu. Jadi kalau tingkat kekerasan dihubungkan dengan tingkat kepuasan dalam hubungan itu betul. Itu betul memang. Ada kajiannya banyak sekali. Dia bahkan itu menggunakan definisi erection hardness score, bukan panjang itu. Tapi memang tadi saya sampaikan kalau seseorang berarti sama 4 itu timun, itu otomatis dari sisi panjangnya diameter besarnya juga optimal gitu. Nah, itulah yang kemudian membawa dampak pada kepuasan dalam berhubungan suami istri atau jima. Lagi dong. Ya, nampaknya ini diskusi yang menarik, tapi support sistemnya kurang mendukung ya. Ya. Pak Seta, halo. Monggo lanjut dok. Dengar. Sedikit putus-putus tapi tetap menyimak seru nih. Halo? Ya, Pak Hendri, suara saya dengar Pak Hendri? Dengar. Ya. Baik, jadi saya lanjutkan ya. Saya ingin teman-teman mulai membangun sebuah rasionalisasi dulu. Bahwa ukuran dari suatu panjang itu sebetulnya just taken granted. Itu sangat ditentukan oleh genetiknya. Ras tadi.
Kalau yang gede-gede, yang panjang, yang memang ras-ras Kaukasoid dan Negroid. Bedanya kalau Kaukasoid itu putih, besar, panjang, putih. Kalau Negroid besar, panjang, hitam gitu. Itu memang just penciptaan itu. Maka sangat sulit mengukur tingkat kepuasan hubungan itu dengan menggunakan parameter besar dan panjang. Itu kan yang kemudian membangun tuh para pria itu kemudian menggunakan Viagra lah, menggunakan ini itu, bahkan kemudian kemaerot misalkan seperti itu. Maka yang paling betul itu adalah tingkat kekerasan ereksi, erection hardness score itu. Nah, tingkat kekerasan inilah oleh banyak aspek itu. Pertama adalah memang dia kondisi badannya itu fit pada saat melakukan jima itu. Berarti bukan saat badan itu letih gitu. Itu sangat berpengaruh itu nanti. Sangat mempengaruhi kualitas tingkat kekerasannya karena terjadi pada seorang pria yang lelah atau letih gitu. Kemudian mereka akan berbeda juga bagi seorang yang aktif berolahraga atau exercise dengan yang tidak exercise. Itu nanti tingkat kekerasannya juga berbeda. Itu juga jurnalnya ada itu yang membedakan antara seorang atletik dengan yang bukan itu. Kemudian mereka yang kualitas makanannya terjaga dengan itu juga akan pengaruh dari sisi tingkat kekerasannya tadi. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan psikis, stres, ya. Itu juga akan mempengaruhi tingkat kekerasannya bisa dan panjang ya. Saya anggap itu suatu mitos ya. Tapi saya menggunakan dasar pendekatan saintifik yaitu erection hardness score gitu. Untuk menilai tingkat kekerasan ereksinya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhi penyakit komplikasi. Diabetes, gagal ginjal itu pasti dia akan mempengaruhi. Jadi kalau misalkan terjadi kenapa kok nggak bisa ereksi dan sebagainya, itu ya harus dilihat dari berbagai aspek tadi. Apakah memang dia sangat letih secara fisik gitu, ataukah sangat stres secara psikisnya, apakah dia adalah orang yang rajin melakukan olahraga misalkan, ataukah dia kualitas makanannya bagus misalkan, ataukah jangan-jangan dia punya penyakit tadi yang saya sebut dengan penyakit metabolik ya, kronik metabolik tadi, atau dia punya kelainan anatomi di dalam sistem. Misalkan kasusnya ini misalkan pada kasus varikokel. Varikokel itu anatomi, jadi kelainan dia. Atau mereka juga yang mengalami kelainan misalkan testis kanan dan kirinya itu berbeda sekali. Yang satunya besar, yang satunya kecil banget. Itu pengaruh. Itu. Atau mereka yang misalkan ya, kalau varikokel itu ada sumbatan tadi. Ada sumbatan. Mereka yang mengalami misalkan testisnya hanya ada satu. Misalkan. Buah pelirnya itu hanya ada satu. Nah, yang adalah kelainan-kelainan anatomis. Dan kelainan anatomis itu bisa disebut kongenital atau bawaan. Jadi sejak lahir itu ya memang penisnya itu testisnya itu kecil. Yang satu kecil, yang satu gede gitu. Jadi sangat berbeda sekali gitu.
ada juga yang cuma punya satu. Nah, kelainan-kelainan inilah yang harus dirasionalisasi, yang seperti itu sifatnya kongenital atau bawaan. Berarti sejak lahir itu nggak bisa didekati dengan terapi herbal, itu nggak bisa. Ya memang sudah dari sononya gitu loh, kelainan itu. Kemudian ada sih, yaitu berkaitan dengan level atau kadar hormon testosteronnya atau hormon laki-lakinya. Itu yang mempengaruhi kemudian nanti membawa kepada peningkatan hasrat atau birahi, ya, yang terkait dengan eh, pada saat nanti masuk ke aspek rekreasi tadi. Nah, inilah yang menjadi sebetulnya yang dialami para pria itu seperti itu. Begitu ya. Jadi intinya itu sekali lagi bukan bicara tentang panjang atau besar, bukan. Karena itu just taken granted, just kita hanya menerima apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita gitu. Tapi yang terpenting justru mengupayakan bagaimana terjadi yang namanya eh, apa election hardness score-nya itu yang tinggi, dan itu faktornya seperti tadi. Saya kira itu Pak Sita untuk membuka awal diskusi kita. Barangkali ada yang ingin diskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun sekali Dr. Gin yang telah memberikan pemaparan awal terkait dengan keluhan-keluhan pria. Dan barangkali kita semua banyak yang belum tahu ya, kalau iklan-iklan di jalan itu dok, bahwasanya ingin besar, ingin keras. Ingin besar, ingin panjang. Itu yang sering saya baca itu di tiap Ya, perempatan itu mesti ada itu. itu pembodohan, ya itu pembodohan iklan, itu pembodohan konsumen. Karena saya cari memang adanya itu adalah erection hardness score, itu memang ada. Itu bukan panjang, bukan besar, tapi keras. Gitu. Nah itu baru betul itu. Jadi belum tentu yang panjang dan besar itu keras ya dok? Belum tentu ya? Ya belum tentu, belum tentu. Ya, maka ukurannya sekarang kita harus menyamakan persepsi dulu, karena nanti dari sini terapinya itu bisa dijalankan efektif atau tidak itu tergantung persepsi kita, gitu. Ya. Terus tadi penjelasan Hakim Toko ya. Jadi memang banyak persepsi masyarakat sekarang yang beredar bahwa yang sering ditonjolkan itu hanya panjang dan besarnya, padahal yang menjadi kekuatan atau kelebihan seorang pria ya berkaitan dengan kekerasannya, seperti itu. Monggo beberapa sahabat sehat semuanya yang sudah menyimak paparan dari Dr. Kintoko, silahkan yang ingin bertanya terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Dan insya Allah untuk 3 penanya terbaik akan kita berikan hadiah ya. Hadiahnya memang berupa herbal untuk mengatasi keluhan lelaki ini. Pentonik itu produknya yang akan kami berikan untuk 3 penanya terbaik. Silahkan yang ingin raise hand, silahkan raise hand. Kemudian yang ingin bertanya melalui kolom chat, itu bisa melalui kolom chat. Ini sudah ada satu pertanyaan dulu dok, kita jawab. Mungkin di kolom chat itu dari Bapak Idi. Apa tandanya wanita sudah klimaks? Nah, ini malah di pasangannya dok. Wah, ini juga menarik ini dok. Kenapa ciri wanita yang sedang tegang? Monggo dok dijawab. Ya, klimaks itu ya bahasa lain dari orgasme gitu ya. Jadi tanda-tandanya nanti pupilnya itu membesar. Terputus lagi dok. Terputus suaranya. Halo? Oke, jelas dok. Ya. Jadi kalau bicara tentang klimaks itu ya bahasa lain dari orgasme ya.
dan dia bersifat untuk wanita itu multiple orgasme. Dia bisa berulang-ulang. Kalau laki-laki hanya sekali rata-rata. Jadi laki-laki itu klimaksnya adalah menjelang terjadinya ejakulasi. Itu hanya sekali itu. Setelah itu dia akan mengalami fase untuk relasi. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, perempuan itu bisa sampai 2, 3, bahkan pernah saya membaca artikel yang terbanyak itu bisa sampai 20 kali loh. Bayangkan itu. Klimaksnya itu bisa berkali-kali seperti itu. Itu perempuan-perempuan yang luar biasa itu ya. Yang biasa kita sebut hiperseks. Dan kala laki-laki nggak mampu melayani wanita-wanita yang hiperseks itu, karena dia bisa multiple, dia bisa banyak sekali. Nah, kelazimannya berapa? Kelazimannya itu 3 kali. 3 kali. Jadi perempuan kalau sudah mencapai orgasme 3 kali itu sebenarnya sudah bagus banget, sudah dalam hubungan itu tadi yang saya katakan, itu konsep rekreasinya itu di situ, Allah letakkan kenikmatan itu di situ gitu. Nah, tinggal nanti apakah Allah akan jadikan pertemuan antara sperma dengan ovum itu adalah hak penciptaan Allah itu gitu. Kadang kalau kita tidak menghendaki adanya penciptaan itu, kita upayakan untuk keluarga berencana, istilahnya misalkan azal gitu ya, misalkan pakai CO kondom, misalkan pakai IUD, pakai pil kapit dan sebagainya. Tapi kalau Allah berkehendak tetap saja jadi gitu loh. Kan begitu. Gitu kan. Azal itu kalau terlambat mencabut ya bisa saja satu sperma dia langsung ngepot, ngebut gitu. Nah, bisa jadi kan dengan kehendak Allah gitu ya. Tapi kalau bicara tentang itu, bicara tentang reproduksi gitu loh. Nah, kalau bicara tentang adanya klimaks, adanya rasa nikmat dan sebagainya, itu rekreasi konteksnya, dan pasti atau mestinya Bapak dan Ibu harus selama hidup atau berumah tangga atau bahkan setiap kali melakukan hubungan jima itu mestinya merasakan itu. Kalau nggak merasakan itu, ada satu pertanyaan, ada apa gitu. Seorang istri kok sepanjang hidupnya itu nggak pernah merasakan yang namanya orgasme tadi. Tandanya tadi pupilnya membesar, kemudian mukanya memerah, kemudian nafasnya itu menjadi tidak teratur. Itu kadang-kadang disertai dengan suara yang tidak terkendali, suara-suara terkendali gitu. Nah, itu pas kondisi klimaks seperti itu. Maka kalau belum merasakan seperti itu, jangan-jangan ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam, ya ibaratnya itu bumbu-bumbu kehidupan pribadi suami istri benar-benar sangat nikmat. Dan ketika seseorang itu sudah mencapai klimaks, dia akan dalam kondisi relaksasinya itu enak sekali. Kalau tidur ya nyenyak dan seterusnya. Seperti itu Pak Seta. Tapi ketika sesuatu baik pria atau perempuan itu klimaks pasti ekspresif ya dok? Atau barangkali memang bawaannya itu nggak ekspresif dok, diem gitu. Halo dok? Nah itu mungkin itu dulu menikahnya itu seperti Siti Nurbaya itu ya. Zaman Siti Nurbaya itu karena nggak atas dasar cinta, biasanya seperti itu ya, cuman Oh, diem aja gitu, kayak gedebok pisang gitu loh istilahnya. ya. Terima kasih Pak Kintoko, Dokter Kintoko yang menjawab pertanyaan dari Bapak atau Mas Ibi Supriyadi. Insya Allah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Mas atau Mbak Alfa Syahrin untuk Dokter Kintoko. Upaya yang dapat dilakukan bagi pria yang aktivitas kerjanya sibuk dan mengalami kesulitan untuk menjaga stamina, seperti tidak sempat olahraga, stres, bagaimana solusi singkatnya? Moga dijelaskan. Ya tetap kalau kita ingin bicara tentang kualitas hubungan, ya tetap harus diatur semua itu. Faktor makanan, faktor pikiran, faktor fisik, termasuk waktu melakukan
eh, hubungan itu. Kalau kita bicara tentang timing ya, kalau untuk reproduksi dengan rekreasi maka berbeda. Itu reproduksi itu tujuannya memang untuk reproduksi, bahwa kemudian di situ nanti ada rekreasi, itu yang diharapkan memang demikian. Karena ada hubungan begini, siapa yang lebih dulu nanti orgasme, apakah laki dulu, suami atau istri, itu juga bisa menjadi cara untuk menentukan jenis kelamin. Itu. Jadi siapa dulu yang orgasme, itu juga bisa dipakai strategi. Tadi kita bicara orgasme itu kan sesuatu yang luar biasa, yang apa ya, yang nikmat yang Allah berikan gitu ya. Apalagi itu pasangan yang sah, yang wah hadisnya itu luar biasa itu kalau berbicara itu sedekah terbaik seorang suami kepada istrinya adalah ketika dia mendatanginya, wah kayak gitulah. Jadi itu makanya Bapak Ibu yang kondisi normal bersedekahlah kepada istri itu ya, paling tidak seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali kasih itu sedekahnya itu. Tuh. Ya adalah seorang wanita atau pria yang seperti itu ya harus diatur, harus mengatur diri gitu. Kalau kita egosentris, kita hanya seolah-olah kita mengatakan, loh aku kerja kayak gini ya tinggal sopo sih nira tinggal awakmu misalkan gitu kan. Tapi yang terjadi kemudian badan itu rontok, lelah, psikisnya kena, akhirnya yang tadi yang kemudian mengalami problem-problem tingkat kekerasan bahkan sampai impotensi, akhirnya istri merasa ini kok malah jadi seperti ini, dan itu banyak terjadi pada pria atau laki-laki pekerja keras, laki-laki yang bekerja dengan under pressure dalam suasana tertekan dan seterusnya. Itu dampaknya kemudian seperti itu. Apalagi makanannya nggak terjaga, pagi cilok, siang cireng, malam cilur. Nah, gimana? Mau jadi pria idaman gitu, makanannya aja cuman caci gitu terus gitu kan. Seorang laki-laki itu butuh asupan protein yang tinggi. Itu yang reguler saja, reguler biasanya gitulah. Kalau dia bisa mengatur asupan makanannya, terutama yang protein itu. Jadi ibu-ibu ini ada ibu-ibu juga ini, ada Bu Dia, Bu Eka dan sebagainya, itu juga harus tahu apa kebutuhan suaminya kaitan dengan untuk menjaga vitalitasnya itu. Dan usahakan suami memang diberikan jenis makanan-makanan yang banyak yang digoreng gitu ya, digoreng, dibakar, asap gitu. Tapi berikan jenis makanan-makanan yang direbus, dikukus, dipepes. Itulah yang disebut dengan keluarga bahagia, keluarga yang harmonis, karena satu dengan yang itu tahu kebutuhannya. Kalau suaminya ternyata perkasa, toh istrinya juga mendapatkan kebahagiaan itu kan, seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami dengan menghidangkan makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, itu sebetulnya nanti akan kembali kepada dia dalam bentuk gitu. Alhamdulillah sangat luar biasa penjelasannya. Insya Allah tadi menjawab apa yang dipertanyakan oleh Mbak atau Mas Alfa Syahrin. Kemudian banyak sekali pertanyaan nih Dok. Kita jawab singkat semuanya ya Dok ya. Dari Mas Aldi, apa langkah yang harus dilakukan pada yang terkena ejakulasi dini? Ini moga Dok. Ya, jadi ya per definisi ejakulasi dini tadi adalah kurang dari 2 menit.
Nah, apakah setiap yang ejakulasi dini selalu mengalami masalah impotensi? Tidak selalu. Kadang ereksinya itu keras, ya, bisa optimal, tetapi ternyata tidak bisa bertahan lama. Itu. Nah, tekniknya ada istilah intromission. Intromission itu menggerakkan gerakan mohon maaf keluar masuknya penis ke liang vagina itu intensitasnya dikurangi gitu. Jadi jangan digerakkan cepat gitu, tapi pelan gitu, pelan-pelan gitu ya. Kalau cepat nanti yang orang-orang yang mengalami ejakulasi dini mesti nanti langsung dia kurang dari 2 menit. Tapi pelan gitu. Ya itu satu. Terus yang kedua merubah posisi. Kan tadi saya sampaikan, apapun posisi itu gaya itu bagian dari bumbu-bumbu percintaan. Yang penting jangan lewat dubur, kan itu panduannya. Maka ambil posisi-posisi yang memungkinkan terjadinya sensitivitas. Jadi orang yang ejakulasi dini itu sensitivitasnya rendah gitu. Jadi mestinya sensitivitasnya, ambang sensitivitasnya itu naik gitu. Nah inilah nanti peran dari pentonik dan sebagainya itu ke sana gitu. Tapi sebetulnya tanpa pentonik pun kalau kita bisa merubah posisi dan mengatur intromissionnya itu tidak kencengin gitu, dipercepat frekuensinya, tapi lambat itu nanti bisa lebih dari 2 menit. Nggak percaya coba ya. Itu seperti itu Pak Seta. Oh ya, ya alhamdulillah tadi menjawab ya pertanyaan Mas Aldi, bagaimana tips trik singkat yang bisa dilakukan untuk menahan ejakulasi dini. Tadi beberapa trik sudah disampaikan oleh Dr. Kim. Menarik sekali. Oke, lanjut ya Dok. Pertanyaan dari Mas Karta atau Mbak Karta nih. Seperti yang di poster, jika Mr. P tidak bangun saat pagi hari, apa indikasi dan penanganannya? Normal atau tidak nih kalau pagi hari itu tidak mengalami ereksi? Monggo Dok. Ya, memang yang laki sehat itu pada pagi hari Mr. P-nya rata-rata memang bangun ya. Itu mengindikasikan sebetulnya hormon testosteron itu memang dalam jumlah yang meletup pada kondisi pagi hari. Maka saya sampaikan kenapa kalau untuk reproduksi yang bagus itu memang dilakukan pada sepertiga akhir malam. Artinya di suasana seperti jam 3 atau 4 ke sini gitu ya. Karena kondisi itu pas hormon testosteronnya itu tinggi itu. Nah, itulah yang kemudian membuat Mr. P-nya itu. Nah, itu pas kalau nanti melakukan hubungan suami istri di jam-jam itu untuk tujuan rekreasi gitu. Reproduksi gitu. Karena kita kaitannya dengan adanya hormon testosteron itu. Nah, berarti kalau tidak bangun, berarti itu ada problem di hormon testosteronnya gitu. Mungkin dia mengalami testosteronnya itu mengalami penurunan. Nah, faktornya apa ya tadi? Bisa karena pikiran juga pas hari itu stres dan seterusnya itu hormon terpengaruh gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau dalam konsep seperti ini memang harus membiasakan makan makanan yang bisa menjaga level atau paras hormon itu senantiasa dalam kondisi yang biasanya. Itu akan sangat membantu. Begitu Pak. Ya, ya. Turun dan jawab dari apa yang ditanyakan oleh Mas Karta atau Mbak Karta. Kemudian untuk Mas Hendri bertanya juga, Dok, saya sudah menikah 10 tahun tapi juga belum memiliki keturunan. Saya tetap tidak putus asa untuk berikhtiar. Nah ini mohon solusinya barangkali terkait dengan reproduksi ini ya. Ya. Bukan rekreasi, reproduksi. Itu yang tadi saya sebutkan. Jadi ghorizatun nau ya, naluri syahwat itu Allah ciptakan. Itu memang tujuan utamanya itu adalah melestarikan keturunan. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf ya
sering melacurkan diri atau kemudian punya perselingkuhan, itu sebetulnya dia menyalahgunakan tujuan dari penciptaan itu. Maka itu hukumannya berat banget itu. Kalau dia sudah menikah itu dirajam sampai mati gitu. Itu karena penyalahgunaan terbesar di sana gitu. Gitu. Jadi saya ingin menekankan di sini bahwa memang dengan cara itu Allah akan menciptakan manusia di muka bumi ini gitu. Yang di luar tabiat itu ya, itu hanya terjadi pada masa Nabi Adam tanpa ayah ibu, dan hanya terjadi pada Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Gitu ya. Itu di luar tabiat, tapi semuanya yang mengikuti sunatullah, mengikuti tabiat, bahwa memang harus ketemu antara laki-laki dan perempuan. Tapi menyalahgunakan ghorizatun nau ini sebuah pelanggaran besar. Gitu. Makanya kita lebih baik, kalau saya dulu Pak Seta, lebih baik nikah dini gitu. Kalau sudah nggak kuat ya nikah dini gitu kan. Nah sekarang saya akan menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian ada sebagian yang memang menikah dan kemudian belum Allah karuniakan keturunan. Nah disinilah kemudian wilayahnya itu kita nggak usah bicara masalah rekreasinya dulu, tapi reproduksi. Berarti masing-masing harus melihat kualitas sperma maupun ovumnya gitu. Itu ini berarti kalau wilayah istilahnya juga gitu. Apakah ini masalah reproduksi? Karena di sini juga bisa terjadi perceraian Pak Seta. Bisa terjadi. Biasanya terus minta cerai. Terjadi poligami juga bisa kalau di pihak istri yang mengalami masalah gitu. Ya. Jadi tapi juga ada Pak Seta yang anaknya itu sudah 3, 4 gitu. Tapi ternyata cerai juga. Ternyata suaminya tensi gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi ini problem-problem yang harus diurai gitu. Nah, oleh karena itu yang tadi reproduksi mari kita pisahkan dan mari gitu. Nah, maka saran saya tadi Pak, yang suami dulu dicek kualitas spermanya, kuantitasnya, jumlahnya. Yang perempuan dicek apakah ukurannya itu besar, jumlahnya cukup, dan kalau perempuan lebih kepada ukuran dari sel telurnya itu apakah besar atau kecil-kecil, apakah ada kista, mioma, nah itu wilayahnya perempuan. Saran saya itu dulu, saya belum bisa memberikan ini itu ketika kita belum tahu apa masalahnya di laki-laki atau perempuan. Nah ternyata misal dicek kedua-duanya dalam kondisi tidak masalah, subur gitulah, itu disebut dengan infertility idiopatik. Idiopatik itu tidak ada faktor yang berkaitan dengan sperma maupun ovum. Nah, ya dengan banyak berdoa, banyak bersedekah, meminta doa anak-anak yatim, doa dari kaum duafa, doa dari orang tua kita, memperbanyak sholat malam. Itu yang idiopatik seperti itu. Karena memang secara secara kesuburan di sperma dan ovumnya itu ada masalah gitu Pak Seta. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih penjelasan dari Dr. Kintoko ya. Mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Hendrian. Ininya tetap semangat untuk berikhtiar. Insya Allah nanti akan diberikan keturunan oleh Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang disarankan oleh Dr. Kintoko. Masih ada 6 pertanyaan lagi. Mohon maaf, mungkin sudah kami cukupkan ya, 6 pertanyaan saja. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nanti disimpan di kelas selanjutnya, Dok. Ini mohon bisa dijawab secara singkat. Pertanyaan selanjutnya yaitu apabila dari Mas Azor atau Pak Azor ini apabila hasil pemeriksaan
segera operasi, lalu sperma yang selalu keluar setelah jima, apakah itu normal? Oke, monggo dok dari Mas Azhar. Varikokel. Gimana Pak? Nggak jelas tadi yang kedua. Yang pertama varikokel. Itu Iya. varikokel itu saran saya kalau kita operasi, lakukan pemijatan atau akupunktur atau akupressure dikombinasi dengan herbal. Kalau nggak mau operasi, ada beberapa yang mengalami kesembuhan tanpa operasi, tetapi dengan teknik akupunktur atau akupressure atau pemijatan lah, intinya seperti itu. Monggo silakan. Nanti kombinasi dengan herbal gitulah. Itu tanpa operasi. Ya. Ya, itu jawaban saya, Pak. Kalau yang kedua tadi apa, Pak? Enggak dengar tadi. Lalu sperma yang selalu keluar setelah jima, apakah itu normal? Normal lah, normal, nggak masalah. Jadi itu yang penting jumlah sperma yang ejakulasi pada saat ejakulasi itu dalam jumlah yang volume cukup ya, sekitar minimal 2 cc ya. Itu cukup. Jadi nanti kalau apun ada yang keluar ya nggak masalah gitu. Berarti mungkin suaminya ini penghasil sperma yang banyak gitulah. Jadi misalkan kan biasanya yang suka mengkonsumsi jenis kacang-kacangan itu sperma kali. Itu yang suka kacang-kacangan gitu. Nah, nanti kemudian keluar dari vagina pasca jima itu nggak masalah. Artinya tetap masih ada sperma yang masuk ke apa itu namanya cervix, ke mulut rahim, dan kalau nanti tidak ada kendala apa-apa dan pas masa subur ya terjadi kehamilan gitu. Bismillah gitu ya. Izin Allah tentunya. Ya, ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Azhar tadi yang disampaikan oleh Dr. Kin. Kemudian selanjutnya dari Mbak Siti Romla. Dok, apa efek sampingnya kalau sering mengkonsumsi obat kuat misalnya Viagra? Nah, ini juga sangat menarik, Dok. Mungkin banyak yang bertanya tentang hal ini. Ya, biasanya nanti residunya itu bisa menyebabkan sering pusing ya. Yang banyak saya terima itu pusing, kemudian nanti bahkan dalam kondisi tertentu bisa juga menyebabkan terjadinya serangan jantung ya pada mereka yang sering menggunakan Viagra gitu. Jadi menurut saya sebelum pakai Viagra perbaiki dulu lah aspek-aspek yang non farmakologi istilahnya, seperti makanan, olahraga, kemudian faktor kelelahan fisik, kelelahan psikis, itu diperbaiki dulu ya sebelum mengambil keputusan untuk mengkonsumsi Viagra, apalagi itu rutin setiap kali mau jima minum Viagra, nanti minum lagi gitu. Ini kan ketergantungan akhirnya gitu ya. Ini yang tanya kok malah lebih banyak perempuan ya Pak Seta? Mungkin ingin disampaikan kepada suaminya, Dok. Oh gitu ya. Oke, saya kira itu dulu Pak Seta. Oh, iya, siap. Jadi pertanyaan yang lain mungkin bisa di skip nanti untuk pertemuan selanjutnya, gitu. Oke, siap. Ya, karena sudah waktunya larut malam, jam 9 lebih, nanti bisa mengikuti rekan-rekan sekalian yang belum memberikan pertanyaannya atau masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa kita akomodir dengan mengikuti kelas lanjutan, yaitu di kelas klinik sehat pria Indonesia di kelas selanjutnya. Kemudian bagi sahabat semuanya yang ingin mengajak rekannya atau sahabatnya untuk mengikuti kelas tersebut, bisa menghubungi kami di nomor yang nanti akan kami tulis di kolom chat ataupun di agen-agen yang sudah ada di kota-kota tertentu, ada di Jakarta sebagainya. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan adakan kelas lanjutannya. Kelas kelanjutan itu akan membahas lebih jauh terkait dengan pergunakan untuk mengatasi keluhan-keluhan ini dan sebagainya. Insya Allah banyak lagi yang akan dibahas di kelas tersebut. Tentunya natural menjembatani atau memberikan solusi yang sudah ada saat ini berupa produk herbal itu juga sudah diformulasi oleh beliau, yaitu berupa produk pentonik
insya Allah itu juga bisa membantu untuk permasalahan-permasalahan dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat semuanya. Jadi bagi yang ingin berkenan untuk membeli produk herbal itu juga bisa menghubungi kami ataupun agen-agen yang ada di kota-kota yang tim yang ada di Medan, di Asahan dan sebagainya. Oke, demikian kesempatan Juminar pada malam hari ini karena waktu yang memang sudah melewati dari apa yang kehadirannya malam hari ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Ucapkan terima kasih juga untuk semua yang hadir, sahabat sehat semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya kepada pihak-pihak yang telah membantu Mas Teguh dan sebagainya, kami juga ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain dalam keadaan sehat. Insya Allah kita akan informasikan kembali. Demikian dari kami. Mohon maaf jika kami ada salah dalam menyampaikan ataupun dalam memandu acara pada kesempatan malam hari ini. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun. Baik.